berarti sana nanti racun yang terbuang pun tidak sempurna. Lalu apa guna ginjal lagi? Dia bisa membuang kelebihan cairan dalam tubuh. Ginjal yang sehat, kalau banyak minum, pipis banyak atau enggak, Bu? Ya, kalau banyak sakit awak minum, pipis awak pun sakit. Patokan kita warna urin kita itu warnanya kuning atau sedikit kuning, tapi tidak kuning-kuning apa. Jadi kalau urin kita sudah mulai kuning, itu sudah pekat, berarti kita sudah mulai kurang minumnya. Lalu apa lagi yang fungsi ginjal? Fungsi ginjal ini juga mengontrol tekanan darah. Tekanan darah kita ada namanya hormon angiotensin. Nah, itu hormonnya nanti mengatur tekanan darah kita. Rusak ginjal kita, tekanan darah kita akan meningkat. Dia dengan balik tekanan darah yang tinggi, dia juga akan merusak ginjal. Nah, produksi nanti kita akan bahas apa saja nanti yang bisa merusak ginjal. Lalu ginjal juga dia itu untuk produksi hormon. Hormon apa saja yang dibuat oleh ginjal? Hormon untuk membuat darah, misalnya. Jadi kurang ginjal kok bisa jadi dia pucat-pucat karena hormon untuk membuat darah dia sudah mulai kurang. Jadi berarti itu tanda-tanda nanti ginjalnya sudah mulai rusak. Ada sembab di kaki, ada pucat-pucat, ada sesak nafas. Terus satu lagi, kalau kita bicara sama orang yang sakit ginjal tuh, nafasnya akan berbau aseton, bau pipis, bau urin. Nah, itu tanda-tanda ginjalnya sudah besar. Lalu juga apa lagi? Membuang produk limbah dari tubuh. Jadi memang elektrolit banyak yang dibuang lewat ginjal, ya, disaring oleh ginjal, disaring oleh ginjal itu, kemudian yang tidak perlu bagi ginjal yang sehat akan dikeluarkan. Yang baik akan diserap lagi, begitu tubuh itu. Yang baik diserap lagi, yang buruknya akan dibuang. Ginjal juga berfungsi untuk menyeimbangkan mineral dan bahan kimia dalam tubuh. Lalu ginjal tadi hormonnya tadi itu, ginjal juga membantu tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Nama hormonnya eritropoietin. Ginjal juga membantu menjaga kesehatan tulang. Jadi ada vitamin D, dan itu vitamin D dia nggak akan menjadi vitamin D, tapi dia akan membantu untuk pembentukan dari kalsium. Ya, kalau ginjal rusak, tulangnya mudah rapuh, bisa tulangnya menjadi rapuh kalau ginjalnya sudah rusak. Jadi kalau ginjal sudah rusak, fungsi-fungsi ginjal itu pasti akan terganggu. Nah, ginjal yang sehat itu urinnya normal, uang air kecil kita normal, ya. Normal itu berapa? Lebih kurang 5 mili per kilogram berat badan per jam. Berarti kalau 5 mili per kilogram berat badan per jam, beratnya 50 berarti 500 sampai 600 cc itu buang air kecil kita yang normal sampai 700 cc. Nanti tergantung lagi kalau kita minum banyak pula yang dikeluarkannya. Lalu kita tidak sembab, ya. Kalau sudah sembab itu bisa karena ginjalnya rusak. Sembab ini juga banyak, bisa karena ginjal, bisa karena jantung. Mungkin bapak-bapak udah ada ya kakinya sudah sembab juga. Lalu mengatur kalau ada ginjal sehat, tekanan darah normal. Lalu EPO yang normal, HB-nya jadi normal, nilai kaliumnya normal, keasaman darah normal, racun tidak ada. Itu ginjal yang sehat, berarti dia bisa melakukan tugasnya. Nah, pada ginjal yang sakit ini, urinnya jadi berkurang, dia jadi sembab, tekanan darahnya jadi meningkat, karena hormon eritropoietinnya juga menurun, jadinya HB turun, jadi pucat-pucat, kalium darahnya juga akan meningkat. Kalium, elektrolit misalnya kalium, natrium, kalsium, itu nanti klorida, itu ada elektrolit dalam tubuh kita. Elektrolit dalam tubuh kita ini dia mengatur kelistrikan dalam tubuh kita. Ini definisi dari gagal ginjal kronik CKD, chronic kidney disease. CKD adalah kerusakan ginjal yang lebih dari 3 bulan. Terjadinya abnormalitas struktur atau fungsi ginjal dengan tanpa penurunan GFR. GFR ini laju gendang darah yang bermanifestasi menjadi adanya kelainan patologis, terdapat tanda kelainan ginjal, lalu pada GFR itu kecil dari 60. Jadi nanti ada GFR itu kita hitung ya Pak ya, GFR itu kita menghitungnya
Jadi kita menghitung KFR itu nanti berdasarkan dari nilai dari kreatinin kita. Berapa rusaknya ginjal kita berdasarkan dari nilai kreatinin. Diabetes, penyakit ginjal diabetes, ya, nefropati diabetes. Kenapa Pak? Jadi hati-hati dengan penyakit gula. Kalau orang bilang penyakit gula ini biang penyakit, ya benar. Penyakit gula bisa menyerang semua organ kita bisa. Nah, kalau misalnya bertambah umur, jadi sebenarnya kita dulu, ambo tidak ada keturunan sakit gula dulu. Kok bisa ambo sakit gula? Nah, kalau kita bertambah umur, hormon pankreas kita juga bekerja tidak baik lagi. Jadi bisa saja dengan pola hidup kita, misalnya pola hidup awal yang sebenarnya kalau sakit gula, badan tambah kurus, capek, buang air kecil sering, lapar, lalu haus, dan buang air kecil sering itu haus. Nah, apa bisa kita kadang kita tidak kontrol sebelumnya, kita tidak keluar, kita tidak apa. Nah, ini memang diabetes merupakan penyebab utama yang terjadi sekarang ini, penyakit ginjal diabetes. Ini tadi ibu ini yang sampai, ya Bu, yang sampai ke lantai 3 mencuri ya. Salah tempat. Jadi rumah sakit PSKM di lantai 3-nya banyak. Ada lantai 3 mencuri, ada lantai 3 Cidomando, lantai 3 ini hipertensi. Nah, hipertensi ini, kenapa hipertensi? Hipertensi ini kan ada namanya arteriosklerosis. Mulai dari umur 30 tahun kita sudah terbentuk plak-plak di pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah kita itu sudah menjadi sempit. Pembuluh darah yang sempit, darah tidak bisa mengalir darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Nah, aliran darah yang tidak lancar yang disampaikan ke ginjalnya, kendaraan dari ginjal ini juga tidak cukup. Makanya ginjalnya jadi kurang oksigennya, kurang darahnya, ginjalnya jadi besar. Ya. Terus apa lagi? Ada infeksi yang kronik. Jadi ada itu sakit ginjal, sakit misalnya sakit ginjal tidak periksa, atau waktu dulu buang air kecilnya itu pernah ada nanah atau pernah panas, udahlah ada diperiksa dari saya itu berarti ada keluhan yang bertumpuk, jadi bisa naik ke atas dan bisa ginjal. Terus apa lagi? Nah, pemakaian obat-obat antidepresi, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau bawa sakit kaki lalu sakit lutut lalu goyah, jadi jalan kaki atau kurang kalah tinggi, ya. Nah, hati-hati pemakaian obat antidepresi, hati-hati bagi duit, jangan sembarang bapak-bapak, ibu bagi duit di lapang, jangan sembarang misalnya ngapain kamu kaki masa kilo, kalau ragu, kalau bangunan sehingga langsung sejak jiwa yang apotek berikut dia berbeda obat diabetik, ada obat yang 3 macam, ya kan? Itu manjus, mantap kayaknya Pak, sekali minum langsung sakit, akhirnya kita kecanduan dari obat ini. Obat-obat seperti itu, kalau misalnya bapak-bapak, apa bedanya dengan dokter? Kita ke rumah obat. Kalau bapak-bapak ke dokter,
sebentar ya, abang sekali lagi Kak. Jadi obat-obat anti nyeri itu dia bisa merusak ginjal. Steroid dia bisa merusak ginjal. Steroid itu juga bisa dia membuat tulang kita rapuh. Lalu obat-obat non steroid misalnya meloxicam, piroxicam, kalau awak makan tanpa aturan, dia akan merusak ginjalnya. Dia akan merusak lambungnya. Perjanjian berdua apa-apa sama ibu-ibu, tiba sama mbok, tahu-tahunya alah ucek saya. Buang air gadang alah hitam. Nah, itu bisa karena obat-obat anti nyeri. Hati-hati pemakaian obat anti nyeri. Lalu mungkin satu lagi itu obat-obat anti nyeri. Terus ada lagi karena ginjal ini sakit juga karena ada memang genetiknya polikistik kina itu ada kista di ginjal banyak. Ini banyak kita temukan malah pada orang-orang muda. Orang-orang muda kok ginjal tidak berfungsi, udah cuci darah, ternyata pas di USG memang ginjalnya itu ada kista-kista yang banyak. Nah, kista yang banyak berarti fungsional, ginjal yang fungsional, ginjal yang bisa bekerja untuk menyaring racun itu fungsional itu hanya sedikit lagi isi kista, jadi fungsinya tidak bagus. Nah, makanya akan digantikan nanti dengan cuci darah. Terus satu lagi asam urat ya, di sini tidak ada the other system disease. Juga penyakit asam urat yang tinggi, asam urat yang tidak terkontrol juga bisa merusak ginjal. Kristal asam urat tuh dia bisa mengendap di ginjal Pak Bu. Kristal asam urat itu kan kalau asam urat yang tinggi kadang-kadang bisa mengendap di situ atau bisa mengendap di kaki yang putih-putih ya Pak ya, yang bengkak-bengkak itu. Nah, hati-hati juga kalau kita minum obat asam urat, kalau ginjal kita masih bagus, kita harus banyak minum ya. UB asam urat diajar banyak lo minum. Jadi asam uratnya larut, keluarnya lewat buang air kecil, tak mengendap ya dong. Kalau asam uratnya banyak, asam uratnya pecah, kita tidak minum, mengendap dia nanti. Ya. Terus apalagi juga bisa ginjalnya rusak karena apa? Karena ada obstruksi. Obstruksi itu tadi yang batu ginjal. Atau obstruksinya juga bisa karena ada batu di ginjalnya, atau karena ada batu di saluran kencing lainnya, atau di kandung kemih, itu bisa mengakibatkan ginjal kita juga rusak. Jadi kalau lama-lama, kalau kita baru ketahuan misalnya ada batu, lebih baik cepat dibuang. Jangan ditunggu lama-lama. Ditunggu lama-lama, ditunggunya infeksi, ditunggunya tambah sakit. Ginjal yang infeksi itu seperti kita luka, seperti awak misalnya infeksi, awak infeksi itu kan bakal sudah kena. Misalnya awak luka, cegak luka yang agak gadang yang bernanah tuh, setelah penyembuhan luka tuh bakar gitu ya Pak ya. Ada aku namanya itu Pak sikatrik namanya kalau bahasa apanya. Nah, itu juga dengan ginjal. Kalau ginjal sering infeksi akan terjadi sikatrik, akan terjadi bekofibrosis. Nah, jadi ginjal itu rusak, tidak berfungsi nyolai. Lama kali ginjal tuh. Makanya kalau ada infeksi saluran kencing cepat diobati. Ada batu saluran kencing kalau masih katanya bagus untuk langsung dikeluarkan, dia dikeluarkan. Ini sudah canggih Pak. Batu saluran kencing itu tidak pernah lupa malah lalu ditembak gitu ya kan dengan pakai ultrason ya Pak ya, diletakkan ditembak gitu udah keluar, udah canggih dan alhamdulillah dari SKM punya alatnya. Terus kebiasaan ini mungkin bagi cucu-cucu atau anak-anak ibu-ibu yang sekarang ini saya titip pesan untuk cucu atau untuk anak-anaknya. Untuk sekarang pasien cuci darah di Ahmad Mukhtar ini kami malah lebih banyak pasien cuci darah itu umur 30 sampai 50 tahun, bukan yang tua Bu. Malah sekarang ada yang umur 20 sampai 30 tahun. Meningkat trennya yang muda-muda. Kenapa yang muda-muda meningkat trennya itu? Titip ngomong sama anak-anak ibu, mereka ini sekarang ya saya tidak menyalahi pola hidup mereka ya, pola hidup rata-rata yang saya tanya, kenapa kamu bisa cuci darah? Kenapa ginjal luar rusak? Saya kita ketemu, kita USG memang sudah ginjalnya sudah mengecil. Kenapa bisa begitu? Oh ya Bu, kalau dulu mereka itu sering konsumsi minuman berkotak, minuman bersoda, minuman berpengawet, air putih jarang. Misalnya kalau haus dikit minum teh pucuk, haus dikit ini sebut nama jadi Coca-Cola, Fanta, atau yang minuman berkarbon atau ale-ale apa semuanya. Nah cucu-cucu sering
tolong Bu, jangan dikasih cucu kok sayang cucu, sayang apa. Dialah nggak usah minum itu ya. Banyak air putih itu menyumbang banyak sekali. Terus satu lagi, mereka anak-anak muda sekarang lagi trennya minum kopi, duduk di warung kopi, lalu minum air putih kurang. Nah, minum air putih kurang, kopinya berarti jadi akhirnya dia mengendap racunnya, tidak larut ya. Jadi minum air putih. Minum air putih itu minimal 8 gelas, 2000 mili per hari. Ya Pak, bapak-bapak yang ibu-ibu yang ginjalnya masih sehat untuk meyakinkannya untuk menjaga ginjalnya itu minumlah 8 gelas per hari. Bisa Bapak atur, kan tidak bisa lo 8 kali sampai minum. Misalnya kita minum pagi 1 gelas, jam 8 nanti 1 gelas, jam 10 1 gelas, jadi tidak sekaligus. Yang penting cukupkan minum. Karena minum ini, air putih ini, dia akan mengeluarkan racun-racun juga. Ya. Oke, lanjut. Kemudian ada penyakit lain yang misalnya orang SLD, orang apa itu bisa juga. Nah, ini stadium dari gagal ginjal. Stadium dari gagal ginjal ini ada 5. Dia dihitung melalui GFR, laju filtrasi ginjal. Nah, pada yang 90 itu baru stadium 1. Lalu Bapak bisa lihat stadium 2, stadium 3, stadium 4. Nah, yang celaka itu di stadium 5. Di mana ginjal itu fungsinya itu tinggal kurang dari 15%. Nah, dengan 15% itu fungsi ginjal tidak bisa lagi melakukan fungsi yang tadi. Tidak bisa membuang racun, tidak bisa mengatur tekanan darah, tidak bisa mengatur asam basa. Akhirnya awak akan sesak nafas, ada gejalanya. Nah, pada kurang dari 15% ini kita akan melakukan terapi pengganti ginjal. Nah, apa terapi pengganti ginjal? Namanya step 5 itu gagal ginjal tahap akhir. Oke, terapi pengganti ginjal ini, jadi pada itu kapan kita perlukan sudah terjadi gangguan gastrointestinal. Biasanya orang yang sudah gagal ginjal ini dia mual, muntah, diare, gitu. Lalu ada gangguan hematologi, HB-nya sudah turun, lalu gangguan sistem endokrinnya, gangguan kardiovaskularnya, jantungnya, gangguan sistem saraf dan otot, dan lemak sudah kita lakukan nanti yang namanya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal itu ada dialisis dan ada namanya transplantasi. Dialisis itu terbagi 2, ada namanya hemodialisis dan ada namanya CAPD. CAPD itu continuous ambulatory peritoneal dialisis. Jadi ini kalau hemodialisis dilakukan di rumah sakit, kalau CAPD pasiennya mandiri, dia sendiri yang melakukan. Dikasih cairan ke dalam perutnya, nanti dia bawa cairan itu. Tapi kalau hemodialisis kita lakukan di rumah sakit. Lalu yang kedua ada transplantasi ginjal. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Pencegahan yang perlu deteksi dini sangat penting. Deteksi dini dapat mencegah perkembangan penyakit dan mengurangi perawatan medis. Tidak apa-apa ya Pak, umur segini Bapak MCU, medical check up ya Pak. Kalau misalnya kalau memang ada bergejala, medical check up-nya sekali 6 bulan. Kalau tidak ada gejala, bisa sekali setahun kita lakukan medical check up. Ya, lalu penyakit ginjal ini tidak memiliki tanda atau gejala. Saja orang ini tahu-tahu datangnya sudah sembab saja, sudah stadium 5 saja, mungkin dia bisa, tubuhnya bisa mengkompensasi gejala itu. Kadang-kadang awak kan pekerja keras, sakit-sakit skete, latihan skete, masih bisa, masih aman. Tahu-tahu udah pucat, udah letih, udah sembab, nah baru ke rumah sakit. Lalu kita perlu melakukan tes darah dan urin adalah salah satu cara untuk mengetahuinya. Dibagi bapak-bapak yang ada sakitnya, Bu, ambo ada sakitnya diabetes, Bu, ambo ada sakitnya asam urat, ambo ada sakit jantung. Tidak apa-apa, kita lakukan medical check up setidaknya sekali setahun atau 6 bulan kita cek ginjalnya. Ya. Nah, ini bagaimana caranya untuk mencegah gangguan ginjal ini? Jaga tubuh, bugar dan aktif,
jaga hidrasi tubuh, berarti minum yang cukup, jangan merokok. Masih banyak bapak yang merokok gini. Nah, aku tak. Udah dengan pensiun merokoknya pak. Ya, tadi betul, jaga tubuh tetap bugar dan aktif, olahraga. Kalau bagi lansia, bagi kita ini umur 50 tahun ke atas ini olahraga awak mungkin tidak jogging lah, tidak lari deh, cukup jalan santai setengah jam sehari. Jadi patokannya 150 menit seminggu. Berarti kalau awak 5 kali sehari dan 5 kali seminggu, setengah jam awak jalan. Ya Pak ya, kalau jalan kamu sarankan untuk bapak-bapak dan ibu ini jalannya itu ketika matahari sudah mulai. Jadi mungkin sekitar jam 7 atau setengah 8. Jadi ultravioletnya dapat juga. Kalau pagi kan masih dingin juga. Kalau ada cahaya matahari. Lalu monitor tekanan darah 1/103. Jika memiliki sakit atau beberapa faktor resiko tinggi, makan sehat, jaga berat badan, jangan minum pil yang dijual bebas sembarangan atau sembarangan. Lalu kontrol gula darah secara teratur. Biar gula darah yang tinggi akan menjadi racun di dalam tubuh kita. Kayaknya sudah cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak. Nanti kalau ada pertanyaan kita boleh pilih. Ada sesi tanya jawab ini. Kita berikan aplaus kepada Dr. Firman Zahra seperti ini. Seperti kata Dr. Firman tadi, ibu bapak-bapak sekalian, bahwasanya lebih baik mencegah daripada mengobati ya Bu ya. Sekarang kita beri waktu untuk sesi tanya jawab. Kalau untuk sesi pertama, kami persilakan 3 pertanyaan. Silakan. Ya Pak. 2, 3. Bapak sesi kedua ya Pak. Silakan Robert. Kenalkan wajah dan Pak Ismail. Nama kami Yasman. Terima kasih tadi sudah melaporkan persoalan kesehatan. Kami cerita tentang kami sendiri. Kami pernah mengalami lamanya 3 bulan. Kemudian setelah COVID ada lagi apa namanya terakhir apa istilahnya ada lagi setelah COVID ada penyakit lagi yang jadi saya lengkap kena COVID. Kemudian yang menjadi pertanyaan kami ini pas karena kami tahun 2019 sakit tanggal 24 Desember 10 hari kami sakit menceret entah kemudian pokoknya dalam keadaan kondisi yang agak kritis. Pas tanggal 2 Desember Januari kami cek ternyata kami kena gula 360, kemudian kolesterol ya 160, kemudian asam urat lebih dari kapasitas, kemudian pembekuan darah. Jadi pas di puskesmas karena penyakit kami terlalu kompleks, jadi kami diperiksa. Kenyataan kami hari Senin itu dicek, hari Kamis kami dinyatakan COVID. Dan pertanyaan kami, apakah ada hubungan antara penyakit yang kami kena ini dengan COVID? Karena begini Bu, setelah hari Kamis saya dinyatakan COVID, hari Seninnya lagi cek, kenyataannya positif, negatif. Artinya kami kena hanya COVID seminggu. Tapi yang perawatannya lama Bu, karena baru kami kenal setelah kami konsultasi dengan Pak Herman di Ronsen itu seperti memutih. Jadi akhirnya kami makan obat selama 3 bulan, 6 bulan. Jadi ada persoalan karena saya lihat obat COVID ini kan manis, harus makan limau, kemudian obat batuknya yang dikasih air juga manis. Sementara kami kena gula. Artinya kami dalam 3 bulan itu dalam keadaan yang sangat menakutkan sekali. Karena obat COVID ini manis semua. Dikasih susu dari puskesmas yang susu beruang, tapi kok kena, kemudian kena COVID. Dia pengalaman. Tapi yang ada 6 bulan di perjalanan, tapi kemarin kami cek juga
gula kami 108. Jadi kami tanyakan apa hubungannya ini, karena sampai hari ini saya bertanya ada enggak hubungan COVID dengan penyakit kami yang kami alami itu, karena orang krisis sekali itu. Ya, silakan. Kalau ada tagaknya nak usah TV dah. Di sini tadi dah mengatakan bahwasanya kita harus hidup 2.000 sehari. Sementara kami dapat informasi bahwasanya jika kita keluar ini tidak boleh lagi minum banyak karena akan rusak ginjal. Itu yang informasi yang kita dapat. Apakah benar demikian? Kemudian tak kalah pentingnya pada saat ini pemeriksaan tekanan darah dengan digital. Kami dengan pemeriksaan biasa dengan air raksa, tekanan darah saya minimalnya 120. Tapi setelah diperiksa di rumah sakit maupun di puskesmas dengan digital, itu meningkat seperti sampai 173. Saya juga heran, mana yang benar? Ada yang air raksa, apa benar digital? Mungkin itu yang menggendor. Dia juga menyangkut dengan ginjal ini. Kadang-kadang ada yang ditanya, memang perasaan ini beroperasi ginjal melalui sinar laser ditembak dari luar. Namun ada juga yang melihat teman-teman yang penderita ginjal ini selama di sinar laser ini juga ada yang infeksi. Ini harapan kami, moga-moga bagi kita yang sudah kena ginjal ini menjadikan perhatian kita bersama. Moga-moga kita yang sehat-sehat ini tidak kena ginjal, karena sakitnya luar biasa walaupun dengan tembakan laser tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanya tetangga sebelah itu orang kesetan berubah. Kalau kita punya yang tanya berubah tanya berubah. Sekarang banyak kami selama di sini banyak entah euforia atau bagaimana ub herbal pokoknya banyak. Iko sakit ada dulu herbal. Apakah kami bertanya dulu ke dokter yang rutin kita ub sah juga tidak berubah? Karena banyak betul. Ada saja keluarga hari itu kalau penyakit bisa dicari di rumah, ada di rumah, ada di dapur, tidak sekali. Jangan-jangan nanti jangan kontrol, nak melawan tadi yang diberikan kepada ini tidak lawan. Awak di Malaysia dia putih murah meriah. Kalau baik dia apa ini PW. Itu sangat herbal punya. Rasa minggu itu semua minggu herbal yang tertentu. Apakah anak berbahaya bagi ginjal kita dengan barangnya apa ciri-ciri apa yang bisa kami minum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa atau diulang lagi tidak? Lalu pertanyaan dari Pak Jasma, Pak Sarwati dan Pak Sudah. Nah, ini ya Pak, kenapa sih waktu COVID itu gula darah bisa naik? Ada namanya hiperglikemi reaktif. Jadi tubuh kita ini terangsang dia untuk mengeluarkan insulinnya akan berkurang dan tubuh itu. Jadi itu suatu respon dari tubuh kita, gula darah itu jadi meningkat. Itu Pak. Jadi orang-orang misalnya kita infeksi berat, bisa gula darahnya meningkat. Tapi kemudian infeksinya sudah menurun, sudah tidak sakit lagi, bisa jadi normal. Nah, apakah kita untuk mengatakan seorang itu diabetes atau tidak? Ada namanya pemeriksaan HbA1c. Jadi bukan hanya pemeriksaan sewaktu saja. Pemeriksaan sewaktu bisa misalnya karena infeksi atau bisa karena waktu yang tidak tepat, cara pemeriksaan yang tidak tepat bisa membuat tekanan gula darah kita itu normal tinggi. HbA1c ini adalah bagaimana kontrol gula darah kita itu selama 3 bulan. 3 bulan itu kita
kita lihat. Kalau kontrolnya tidak baik selama 3 bulan, nampak ketahuan dari HbA1c yang tinggi. HbA1c yang normal di bawah 5,7. Di atas 5,7 sampai 6,8 namanya prediabetes, besar dari 6,8 namanya kita sudah mengidap diabetes. Terus pemeriksaan gula darah itu juga kita lakukan, ada namanya tidak bisa dengan swab. Pemeriksaan gula darah sepuasa dan 2 jam setelah puasa, atau pemeriksaan gula darah dengan pembuatan glukosa. Sekarang gula darah sudah normal apa? Karena memang hiperglikemi reaktif saja Pak, respon dari tubuh kita, makanya gula darahnya tinggi. Ya, nanti kalau kita waktu COVID disuruh minum yang manis-manis, yang makan yang manis-manis, bukan yang manis-manis, jeruk atau apa. Karena kita tahu COVID ini kan infeksi COVID lumayan juga. Mungkin yang sudah pernah mendapat COVID, memang dia Pak, kebetulan saya pernah mendapat COVID dan COVID-nya juga tidak main-main. Waktu itu saya dapatnya sampai saturasi saya di bawah 90. Memangnya sesak atau apa? Dia memang ada psikiatrik namanya Pak, dia menyerang paru-paru. Jadi paru-paru kita tuh kalau kita foto titik ya. Nah, nanti kalau mungkin ada juga yang sampai sekarang masih ada tes COVID. Jadi kalau COVID yang normal, long COVID itu nanti memang kalau kita misalnya konser lagi, bisa jadi masih ada tes-tesnya. Nampak apa? Jadi orang-orang yang pernah kena COVID akan terasa tuh misalnya dulu kuat, sekarang mulai sesak ya di jalan dikit, apa sedikit berarti sedikit udah sesak. Nah, kalau ronsen ternyata masih ada sisa dari COVID sikatriknya. Sikatrik itu yaitu jaringan yang rusak, akhirnya dia kayak luka itu ada jaringan parutnya. Jadi kalau untuk minum-minum yang manis-manis, obat-obat COVID, yang untuk COVID kita memang paling utama itu vitamin C, daya tahan tubuh. Antibiotikanya juga waktu COVID masih ingat ya Pak ya, makan obatnya sekeranjang ya Pak. Minta ampun, saya aja juga terus saya makan ini ya. Kalau nggak dimakan mungkin sampai makan obat aja rasanya udah mau makan obat ya. Tapi itu memang antibiotikanya sudah memang kita memang yang itu Pak memang agak double. Ya alhamdulillah sekarang COVID sudah berlalu. Lalu tadi Pak awalnya tidak boleh minum banyak. Kalau minumnya kebanyakan memang tidak boleh Pak. Kalau bapak-bapak minum sampai liter, sampai 5 liter, bosan dulu deh Pak. Tapi kita minum ini 2 liter, ya Pak ya. Jadi badan kita ini butuh misalnya per 10 kilo per 20 kilo berat badan itu kita butuh sebenarnya 1 liter air. Jadi kalau misalnya berat badan awak sampai puluhan 2 liter atau 50, 2 liter air masih aman. Ya Pak, kalau misalnya kayak saya yang seni badan saya agak besar, malah 2 liter air sebenarnya kurang untuk saya. Bagi saya kebutuhan airnya 3 liter. Ya, jadi jangan yang berlebihan tidak boleh. Tapi kalau misalnya masih 2 liter itu aman insya Allah Pak. Ya, malah bisa lalu kalau kurang ya kok apa canda saja ukurin apa? Bisa apa warnanya? Kalau agak pakai ya berarti Pak kurang minum. Ya, terus nah, tekanan darah ini Pak, cara mengukur tekanan darah, kita ada namanya termometer air raksa, ada namanya termometer digital. Kalau yang kita punya di rumah, itu banyak ya termometer air raksa. Kalau yang kita ini yang digital itu tak keluar ini banyak air raksa. Nah, termometer air raksa itu tidak keluar lagi. Sekarang banyak ya pakai termometer digital. Di rumah sakit ini kita Pak cari termometer air raksanya sudah susah. Nah, kita pakai termometer yang digital. Termometer yang digital itu sudah ditera Pak. Jadi sekali setahun kalau yang kita di rumah sakit sudah ada. Jadi kita tera lagi, kita cocokkan lagi untuk biar dia akurat. Untuk pemeriksaan tekanan darah sebenarnya Bapak datang ke rumah sakit, tidak bisa datang ke Noto, kilo ini kecil perawat, dokternya lagi ibu capek lah, ala-ala ini betul kasih itu. Atau langsung bonjokan tangan, memesok tekanan darah, antu yuk tinggi. Jadi sebenarnya untuk mengukur tekanan darah itu istirahat ya 10 sampai 2 kali ini, redakan dulu. Terus ada becek Pak yang namanya mempengaruhi tekanan darah kok. Ambo kalau tiba rumah sakit itu buat tekanan darah ambo tinggi setahun ibu. Kata aku ya Pak mencari apa begitu lah. Mungkin mencari dokternya
Latih dulu kan dong. Jadi Jadi kalau gitu jangan terburu-buru. Ini ya kita maaf, ini ya dokternya bilang gini, Bu, dokternya masuk jam 10-an. Nah kebetulan dokternya itu jam 10-an, dokternya itu masih ada operasi atau masih ada bangsal atau masih ada pasien yang infeksi, ya namanya kita pecah atau itu nanti dia keluar lewat urin. Kalau kita tidak minum banyak, kalau kita tuh, nah itu Pak, tak larut dia nanti. Nanti kan setelah pindah ke SWL itu dia kasih antibiotik juga pasien. Mengenai obat herbal, itu obat herbal apakah itu baik? Untuk kalau obat-obat herbal, kalau ini obat itu dikeluarkan, kalau obat medis, obat itu dikeluarkan ada penelitian-penelitiannya, ada tahap penelitian dan itu bisa dikonsumsi, ada uji-ujinya. Nah, kalau untuk obat herbal itu dia ada badan umumnya. Kalau ada badan umumnya, lain apa-apa, bisa dipakai. Kita tapi dengan catatan banyak minum air putih. Sesuatu yang kemudian tidak boleh dan tidak boleh. Jadi jangan minum obat-obat herbal yang sembarangan. Apalagi itu yang paling banyak itu obat sekitar itu yang paling aku itu. Nah, jamu-jamu hati-hati minum jamu obat sakit kaki. Katanya obat herbal, tapi sebenarnya ada obat yang dimasukkannya ada obat penenang, obat kimia kan. Ada obat penenangnya, ada steroidnya, jadi apa pun nyaman, ada obat dewa, kecil orang tuh, tapi efek sampingnya betul kalau dia dagang awak hitam, laba darah sebego, kalau yang ada labu coklat, tulang tuh bisa jadi racun, jadi kalau kebanyakan yang paling baik memang menjaga kita supaya sehat. Jadi menjaga misalnya kalau lain saya sakit-sakit mau saya senang-senang dulu, bawa main cucu bawa kok karena apa-apa, semua aja berarti kan hilang sih. Tidak semuanya harus dengan obat sakit-sakit makan sakit-sakit kan tapi kalau ada bisa lo jalan ya yang lain masuk kawan bakal pulang ikut sehat rasanya nah tadi sudah itu sembahyang zuhur kan enak habis itu tidur siang habis itu tua itu pasti berjiwa muda itu pilihan ya Bu begini saja ya banyak mudah-mudahan bermanfaat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk tangan Anda untuk berdoa. Jadi Bu tidak ada sudah orang-orang kalau sesuatu. Aku mau kejar anakku sekali. Mama kalau melayani kalian tidak kewajiban mama masuk cucu. Tapi saat kalian penting tidak akan diminta mama akan datang. Seperti itu Bu. Kini wajibnya Bu foto bersama oleh Bu. Silakan kita foto bersama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau foto kan? Coba. Oke. Bu Vera ambil silakan. Pak